Pemirsa sekalian, Kota Palu adalah satu-satunya ibu kota provinsi di Indonesia yang di dalam wilayahnya memiliki pertambangan besar, yaitu pertambangan emas dan pertambangan galian C. Daerah pertambangan apabila tidak dikelola secara bijaksana akan berdampak terhadap permasalahan sosial, lingkungan, budaya, bahkan ekonomi. Keluhan masyarakat apabila diabaikan dan ditutup-tutupi dan tidak dicarikan solusi yang tepat, maka persoalan-persoalan di semua bidang tadi suatu saat akan berdampak besar. Walaupun ini bukan jurusan Bapak, tapi kami masyarakat secara keseluruhan ini waktu Sampu, kebetulan saya sebagai sekretaris lembaga adat Kelurahan Watu Sampu, mewakili juga LPM, bahwa di sini ini adalah daerah tambang. Jadi kami titip pesan dari Bapak ini bisa disampaikan kepada teman-teman di komisi lain yang membidangi ini, bahwa sampai saat ini kami tidak menerima uang dampak. Itu yang pertama. Salah tadi masalah pembayaran dari tambang atau apa atau jalan, itu saya minta melalui Pak RW, saya baru tahu dari Pak RW ada, datang ke DPR minta lakukan RDP. Jadi minta rapat dengar pendapat dengan. Selamat datang kembali di channel kami. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya setelah reses dari Bapak Marcelino tadi terungkap di dalam reses mengenai keluhan warga di Watu Sampu. Keluhan warga di Watu Sampu ini saya rasa bukan menjadi isu warga di sini saja ya. Ini sudah menjadi hal-hal yang sering terdengar oleh warga Kota Palu dan tentunya warga lainnya. Saat ini saya bersama-sama dengan Bapak di sini, Bapak RT RW Bapak Kepala Adat, tapi nanti lebih jelasnya Bapak ini siapa? Adalah tokoh masyarakat di Watu Sampu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang keluhan-keluhan warga Watu Sampu ini terkait dengan tambang ya. Halo Pak, selamat malam. Malam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Pak Ajis Uslin Ya. sebagai Ketua RW 02 Kelurahan Watu Sampu, juga sebagai Sekretaris Lembaga Adat di Kelurahan Watu Sampu ini. Sekretaris Lembaga Adat Pak ya? Iya. Iya. Tadi sempat saya ikuti pertemuan dengan salah seorang anggota dewan dalam reses di sini Pak. Bapak menyampaikan keluhan tentang keadaan di Watu Sampu ini Pak. Iya. Saya pribadi Pak juga memang simpatik ya dengan sering dilihat di media sosial, di televisi, sering demo masyarakat di sini. Watu Sampu yang sering demo itu di sini juga pernah. Warga di RW Bapak ini pernah. Pokoknya warga bukan cuma RW saya, tapi seluruh Kelurahan Watu Sampu, dan ditambah dengan saya punya keluarga tetangga, kelurahan tetangga Beluri juga. Ini keluhannya terkait ini dulu Pak ya, kita bahas soal debu ya. Debu ini kalau sekarang kan musim hujan tidak terdampak ya. Kami datang sini juga rasanya kayak sejuk ini Pak. Tidak ada dampak itu. Kalau musim kemarau tentunya itu sangat berdampak sekali ya. Ini masalah ini Pak, soal debu ini mulai terasakan mulai kapan? Ini sejak 1 tahun 2 tahun perusahaan yang masuk ke situ. Oh, sejak ada perusahaan. Itu di tahun di masa tahun 2000-an. Iya. Tahun 2000-an. Selama ini Pak, keluhan masyarakat itu sampai kemana saja? Setahu Bapak? Masyarakat itu sampai ke pemerintah. Pemerintah ya? Ya, baik provinsi maupun kota. Ya, untuk wilayah Bapak sendiri, ini pertemuan resmi, keluhan resmi itu sudah berapa kali disampaikan? Yang resmi Pak ya? Yang resmi. Maksud saya yang resmi ini ada pertemuan, ada pergi kah atau ada yang datang atau bagaimana? Yang terakhir dulu Pak, yang saya ingat Bapak terakhir itu bagaimana penyampaian keluhannya? Yang terakhir itu baru-baru ini adalah masalah dampak banjir
lumpur itu ya. Iya, di mana Pak? Di Pokoknya di RT RW Bapak ya? di RW-nya 1. Iya. Kapan itu Pak? Itu baru Sebulan? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Iya. Apa yang terjadi Pak? Nah, di situ Berapa rumah yang terdampak? ya itu dua RW, Oh, 2 2 RT, RW. 2 RT. Jadi lebih dari 10 rumah. Lebih dari 10 rumah. Keadaannya bagaimana? Ditimpa batu atau air? Di batu dan material berupa batu, lumpur, kerikil, Iya. kemudian jelas air juga Iya, ikut. air yang memang Iya, mendorong material ini. iya, Tunggu Pak, membawa. nah ini materialnya material yang masih alami atau material yang sudah diolah, yang mengalir? Pertama material yang sudah diolah, yang ditumpuk oleh perusahaan. Iya, Yang kedua material sudah gundul iya. hutannya, akhirnya material sudah ikut Ikut terkikis, juga. ikut terjadi erosi. Iya, erosi. Ya itu yang sekarang Iya. kami rasakan. Jadi secara awam Pak, memang namanya gunung kalau gundul itu, Iya. kami tuh tahu bahwa kalau gunung gundul itu, Iya. gunung itu akan berdampak erosi. Erosi. Sempat kami berpikir bahwa mungkin gunung ini lain dengan erosi-erosi yang memang situ. Iya. Kalau batu digali juga itu bisa erosi Pak ya? Bukan cuma terjadi erosi, Iya. juga terjadi Longsor. longsor Iya, dia. iya. Kemudian yang kedua sudah tidak ada penahan air. Iya. Jadi ibarat kata Pak, kalau misalnya hutan yang padat, kalau Iya. hutan yang pohon-pohon Iya. lebat, Iya. itu kan kalau ditebang itu kan ini akarnya itu tidak berfungsi lagi kan? Iya. Jadi kalau untuk seputaran Tusampu ini kan memang tidak hutan lebat. Ada semak-semak, ada belukar pohon-pohon pendek, tapi di dalamnya penuh batu. Batu ini yang menahan erosi. Kalau itu yang digali, kira-kira itu barangkali Pak ya? Kalau itu, Jadi di samping galian, iya, penyebab daripada yang digali ini, Iya. lokasi yang digali ini kan lokasi hutan. lokasi hutan. Oh, Nah, di situ itu kan walaupun bukan hutan padat lebat Pak ya, maksudnya hutan. sebenarnya itu hutan itu kan sudah hasil reboisasi Oh, dari pemerintah. puluhan Kenapa pemerintah izinkan lagi Iya, IUP itu masuk Iya. di hutan reboisasi? iya, Kan 10 tahun di masa Orde Baru kan Iya. ada reboisasi. iya, Dulu itu ada penghijauan Iya. dilakukan seperti tanaman akasia Iya. dan lain-lain ya. iya. Nah, tapi itu Sekarang tergali ya? Itu tergali Hmm. karena diberi izin oleh Iya. pemerintah provinsi. Oh iya, Iya kan? iya. Nah, akhirnya ikut semua itu pohon-pohon yang Oh iya, baik Pak. Ya. Sebulan konsep wawancara saya ini saya Ya. akan fokus ke masalah debu. Ya. Ternyata baru-baru ini ada Ya. Jadi longsor ini yang paling update. Jadi bagaimana penanganannya Pak? Sudah ada ah, sebagaimana biasa memang ada kemarin itu terjadi banjir bukan Sungai Bulur ini Pak, bukan? Buluri di sekitar angkatan laut. Angkatan Laut. Oh iya. Sekitar Aha. di RW sebelah ya. Iya. Nah, tapi yang kena dua RT. Iya. RT 1 dan RT 2-nya. Kedua, RT 1 dan RT 2-nya. Nah, itu banjir apa ya istilahnya itu yang dengan lumpur Bandang, itu? bandang. Banjir bandang. Banjir bandang. Terjadi banjir bandang di situ. Wah, itu ngeri Pak Masuk kalau ke banjir rumah-rumah bandang. semua. Ah. Ke rumah-rumah warga. Iya. Kemudian pondasinya terkikis semua. Dikikis oleh Jadi masalah debu ini belum beres. Datang ditambah lagi masalah ini. Masalah banjiran itu lagi tadi. Ya, baik Pak. Terkait dengan kalau yang longsor lalu ini sudah istilahnya sudah ada penanganan ya Ini hanya ya kalau di dari dinas sosial provinsi ada, kota. dari sosial Atas nama apa, Pak? Dari sosial baik kota maupun provinsi ada. Memberikan. Tapi itu hanya sebatas memberikan 9 bahan pokok. 9 bahan Tapi pokok. kami Rumah yang rusak tidak? Inginkan rumah itu atau lokasi yang diterjang banjir itu direhab. Direhab. Maksudnya diperbaiki, dibuatkan sebagaimana, drainase, iya. dibuatkan plat dekernya. Apalagi di sini buangannya. banyak perusahaan besar Pak ya. Iya. CSR-nya tentunya. Ini cuman maaf ya. Nah, pemerintah hanya memberikan surga telinga kepada masyarakat sini. Iya.
Iya baik Pak, ngomong-ngomong Tidak ada. Bapak sudah berapa lama jadi Kalau saya ini RW-nya? sudah ya Lebih saya satu periode ya? Saya sudah tiga periode sekarang. 3 periode. Satu 3 periode periode. berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun ya, 15 tahunan ya? Iya. Tapi untuk status sebagai ketua adat? RW. Ketua adat? RW. Saya Iya. sebagai ketua RW itu. RW 15. Kalau adatnya? Tapi saya Seumur pernah, hidup? saya pernah jadi ketua RT-nya juga. ORT. Kalau soal adat tadi Pak, yang Kalau adat Lembaga adat? sekarang iya. Sejak dari zamannya Pak Baso, Iya. wali kota. oh Saya sudah jadi pengurus adat di sini. pengurus adat ya? Iya. Iya. Jadi Almarhum. Pak, ini ngomong-ngomong kalau soal Watu Sampu ini kan kontribusi katanya itu kan memang PAD terbesar dari situ. Iya, betul. Mungkin tidak apa-apa Pak, yang penting pengembaliannya ke masyarakat juga. Bagaimana, seimbang tidak? PAD yang terbesar kedua Kedua, yang diterima oleh kota Iya. adalah hasil tambang iya, salah satunya dari iya. kelurahan kami Watu Sampu. Ah, Tapi tidak pengembaliannya berimbang berimbang dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Iya, kesejahteraan masyarakat di sini. Padahal setahu kita Pak ya, orang Iya. awam kalau misalnya ada daerah tambang itu penduduk sekitarnya juga harus ini ya, Iya. sejahtera. Harus sejahtera masyarakatnya. Tidak bisa dibedakan dengan nikel, emas. Pokoknya nama tambang Tambang, iya. harus ada kompensasi Pak ya. Ada kompensasi kepada warga. yang Kalau terdampak. misalnya kompensasinya suatu saat misalnya besar sesuai dengan harapan, tapi tetap masih ada debu, bagaimana Pak? kalau kalau penanganannya apa itu sesuai keinginan masyarakat di sini, Iya, ya, dan minimal bisa meminimalisir debu, iya. nah, kita bisa apa namanya itu terima. Tapi ini kan Pak, lowongan kerja terbuka untuk masyarakat, untuk kan, iya. Bagaimana soal itu? Memang lowongan kerja. Apa tidak menjadi pertentangan tersendiri kalau ditutup? Lowongan kerja masyarakat di sini memang Ada. terbuka untuk itu. Iya. Tapi pihak yang di perusahaan itu Iya, kan tidak semua mau akomodir tidak semua masyarakat ya. masyarakat. Kebanyakan Baru orang paling luar. yang pekerja-pekerja kasar. Ya taruhlah begitu ya. Iya. Nah, tapi di sini juga kan banyak juga yang bisa. Iya. Kalau kita melihat kemampuan dari orang yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Iya. sini dari luar ya, Iya. bukan kita tidak melarang, tapi paling tidak berimbang lah. Berimbang, Karena ya? ada kesepakatan di sosialisasi kami dari awal Iya. kepada semua perusahaan itu adalah 75 sampai 80% warga sini dulu dipekerjakan. Kerjakan. Nah, 20 atau 25% warga luar. Realisasinya Tapi tidak tidak seperti itu. tidak seperti itu Oh. sekarang. Ini Pak, kalau di RW Bapak kira ada berapa perusahaan Ya, yang masuk dalam RW Bapak? kalau di RW saya ini memang kan kita tengah-tengah. Iya. Jadi iya, maksudnya Kita walaupun tengah. tidak semua, maksudnya yang berurusan dengan RW Bapak ada berapa perusahaan? Sebenarnya semua perusahaan berurusan dengan saya Iya. juga, karena walaupun bukan masuk di wilayah saya. Iya. Tahu? Kenapa? Tapi Kenapa? terdampak ke kami. Oh, terdampak. Dampak. Jadi dampaknya. dampaknya ini bukan cuma di darat, di udara juga ya. Iya. Kalau Dampaknya. lautnya tidak terdampak, nelayan-nelayan. Kan ada Apalagi- kapal-kapal pengangkutan, apalagi Pak. di laut. Iya. Pertama kemarin kita ada beberapa kelompok nelayan mengail, Iya. itu sudah kurang 3 ikan. Oh. Kedua, kami ada budidaya rumput laut kemarin Wow. sebelum gempa, tapi Ma- semua mati. tidak subur, mati. Tidak subur. Mati semua. Jadi laut, udara, darat Nah, terdampak. kemudian kami punya lokasi di laut sekarang ini Iya. sudah terjadi abrasi. Abrasi sudah terambil kami punya lokasi ini akibat abrasi itu Iya. sudah melebihi dari 10 meter. Oh iya. Jadi iya Pak, ngomong-ngomong, Iya. Watu Sampu ini kan Bapak asli sini Pak ya? Saya asli sini. Lahir di sini. Iya. Ini kan kalau lihat sejarah, gempa besar di Palu itu tahun 1927 atau 30 itu gempa besar ya. Iya. Pusat gempanya di Watu Sampu sini. Ini masyarakat di sini sudah terbiasa ya kalau soal Kalau masyarakat sini, dulu waktu gempa Pak, saya lewat semuanya lari di gunung. ya, memang dari awalnya memang kami belum tahu bahwa ada di sini pusatnya. Pusatnya. Kami cuma tahu pusatnya itu di daerah Mapada sana ya, Iya. pantai barat ya. Iya. Cuma itu saja. Nah, pada waktu
gempa kemarin itu, Iya. ya karena kita sudah dibekali oleh orang tua kami secara tradisional. Nah, kalau air laut turun pas selesai gempa, Iya. kalau air laut turun, jangan coba-coba Pergi ke laut, mendekati laut, harus cepat lari ke gunung. ke gunung. Nah, Oh, itu tanda-tandanya. secara tradisional Ya, sudah ada. kedua, kalau hewan sapi sudah lari-lari semua ikut. Oh, memang ada dikasih tahu. Iya lari, sapi itu. Bahkan anjing menghilang semua anjing itu. Kucing menghilang semua. Iya. Oke Pak, kembali Itu kita kalau ke saya- kalau masalah gempa, intermezzo, kembali ke soal keluhan warga ini Pak. Jadi tahap-tahapnya tadi sudah disampaikan Pak Marcelinus ya, bisa. Maksudnya ke DPR sudah pernah, belum pernah? Kami sudah pernah, masalah kesini sudah pernah ke DPRD kota. Iya. Sudah pernah dulu masalah dampak itu. Iya. Sudah pernah. Nah, ya lagi-lagi apa namanya itu kita ada berbenturan dengan apa namanya itu dari Perusahaan. pihak-pihak Berkepentingan. kepentingan di situ. Istilahnya jadi setiap pertemuan ada kesepakatan Pak. Ada Jadi kesepakatan. istilahnya ini sudah berkali-kali ada pertemuan, Ada berkali-kali kesepakatan. buat kesepakatan. Iya. Nah, Bahkan di dalam kesepakatan itu baik secara intern kami di kelurahan sendiri, Iya. di kantor lurah maupun di tingkat Iya. DPRD sudah ada kesepakatan di mediasi apa segala Iya. macam. Ya, jadi tetap dilanggar. menurut Bapak kira-kira setiap pertemuan ada kesepakatan, selalu tidak terrealisasi kesepakatan itu, kira-kira hambatannya apa? hambatannya ya ini pimpinan di atas. Kenapa dia melakukan sosialisasi atau menerbitkan IUP Iya, tidak dilibatkan masyarakat iya, yang terdampak? Mestinya kan libatkan. iya. Nah, bahkan sekarang ini Pak, hutan lindung sekarang ini, hutan batas hutan itu selalu dipindah-pindahkan. Oh, digeser-geser. Iya, digeser. Oh, jadi ada hutan lindung di sini Pak ya? Waduh, itu kan Oh iya. ya, Nah, ini ada tidak batas. terungkap Pak ya. Nah, ini- Saya secara ini yang awam saya saya sedikit tidak juga saya sangat- tidak ada dalam pikiran saya tadi akan berbicara soal hutan lindung. Ternyata ada hutan lindung Pak. Ada hutan di atas. Di sana kan. Iya, iya. Bahkan banyak juga apa itu binatang-binatang yang dilindungi. Ada anoa di sana. Jadi ini Pak yang Bapak ketahui soal eksploitasi lokasi di sini, ini ada tahunnya atau ada luas wilayahnya tidak? Kalau dulu masih kota yang menerbitkan. Dari segi waktunya ada tidak? Ya, Ada. Kalau kota yang menerbitkan lalu, kota Ah, masih di kota lalu itu bisa sampai 10 tahun. 10 tahun. Toh? Secara wilayah berapa hektar? tahun. Puluhan hektar. Kalau di sini ini ya paling cuma belasan. Ah, Satu perusahaan itu belasan. Masyarakat Kalau satu perusahaan itu belasan hektar saja. masyarakat bisa ada kepedulian ke situ tidak? Mengawasi soal waktunya dengan luasnya. Soal wilayahnya. Kalau Soal tanah-tanah masyarakat terdampak tidak? Yang dulu berkebun apa? terdampak. Terdampak Pak ya? Pertama masalah perkebunan Iya. terdampak kita. Kedua masalah ternak. Iya. Kami punya ternak banyak yang jatuh. Oh, Nah, sekarang soal kecelakaan Pak? ya Kecelakaan? kecelakaan itu banyak di jalan. Kalau jalan, Jalan ada ini pengaruhnya tidak trek-trek ini? Tapi ini kan memang jalan poros ya. Ya, ini memang jalan poros itu untuk apa? Trans Sulawesi. Trans Sulawesi ya. Tapi secara tidak langsung itu ikut terdampak ikut apa namanya terpengaruh kepada masyarakat semua Oh iya. dengan adanya tambang. Kalau- Kalau tidak diberi seperti kayak Pak Marcelinus bilang tadi, Iya. harus tidak boleh melintasi jalan Iya. apa namanya Mengganggu Jalan- jalan utama. poros ini. Kalau yang tempat modern, yang perusahaan-perusahaan Dia yang pakai- besar, pakai apa namanya mereka kayak Kedonggala itu sudah ada. Ada seperti kayak Bosowa itu. Lewat atas toh. Iya, lewat atas atau lewat di bawah. Lewat terowongan. Jadi jangan, ini kan hilir mudiknya mereka ini kan mengganggu kendaraan yang lewat. Bahkan di situ tidak dibekali dia punya Tidak ada kayak penjaga jalan kayak itu. kereta, Penjaga jalan kayak itu tidak penjaga. dibekali. Masa kita Keluar masuknya ya.
kita yang pemakai jalan utama itu di stopkan, mobil perusahaannya disuruh masuk. Nah ini kan tidak sesuai aturan itu. Nah ini yang perlu juga dari pihak-pihak terkait menangani jalan raya ini harus berikan teguran yang begitu itu. Iya. Tapi tidak putus asa ini Pak ya? Ya. Tidak putus asa mau ada keinginan untuk menyampaikan keluhan ini. Pokoknya kami Pak sekarang Tetap ini berjuang. tetap melakukan apa namanya itu ke tingkat yang pemerintah yang lebih ya. Ya, kami tidak putus asa. Oke. Tetap. Oke, terima kasih Pak penjelasannya tentang keadaan di Watu Sampu ini. Kebetulan kami berada di sini. Demikian saudara sekalian, saya dengan Bapak sudah ngobrol-ngobrol seputar keluhan masyarakat di daerah Watu Sampu ini. Semoga apa yang mereka keluhkan suatu saat bisa ada solusinya ya. Karena biar bagaimana memang daerah tidak akan maju kalau tidak ada kepandaian atau kebijaksanaan dalam mengelola tambang. Tapi tambang ini dikelola juga berdampak terhadap masyarakat. Itu juga harus selalu dikombinasikan yang berimbang dengan kesejahteraan masyarakat. Oke, demikian pemirsa. Terima kasih Pak. Selamat pagi.